Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat malam ini kita berkumpul pada saat ini karena itu semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membuka Alkitab kita. Nah, kita terambil dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Saya mengangkat tema pada saat malam ini, bergumul yang menerima jawaban. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kesempatan ini mari kita belajar sama-sama salah satu tokoh kita. Seorang wanita yang namanya mungkin tidak terpopuler lagi dan disebut seperti Nabi besar. Nah, dalam seorang nabi dalam PL. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perikop ini mengisahkan tentang sebuah keluarga Ibrani, sebuah keluarga yang hidup dengan berpoligami. Walaupun demikian, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, penganut agama Yahudi. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Elia, Hofni dan Pinehas. Elkana seorang suami yang hidup berpoligami dengan memiliki dua istri, Hana dan Penina. Nah, mungkin merupakan hal yang berpoligami, mungkin merupakan hal yang lazim saat itu. Apalagi jika istri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Namun poligami memiliki sejumlah konsekuensi yang berbahaya seperti yang terjadi di kisah Hana pada saat ini. Nah, pada sekarang waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang istri yang akhirnya mengalami kepahitan dan sakit hati terus menerus karena direndahkan dan dibuli oleh madunya istri kedua suaminya. Hana adalah seorang wanita yang beriman dan takut akan Tuhan, namun mengalami kepahitan hidup, kehidupan rumah tangga yang begitu menyedihkan. Kendati dia sangat dicintai oleh suaminya, namun kemandulannya membuat hidupnya rundung kesedihan. Nah, masalah Hana adalah ia tidak mempunyai anak. Kalau tidak mempunyai anak, bukankah masalah yang besar di dalam masyarakat? Apakah dalam lingkungan sekitar? Nah, pada waktu itu di tempat beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah menikah harus mempunyai anak. Namun situasi dan kondisi yang dihadapi Hana tidaklah seperti itu. Masyarakat di mana Hana tinggal pada masa waktu itu beranggap bahwa tidak mempunyai anak adalah suatu hal. Nah, pada saat sekarang ini saya ingin membagikan 3 hal pada saat malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang 3 hal yang saya mau bagikan pada saat malam ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan pada saat menghadapi pergumulan dan masalah yang ada? Nah, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya, menyerahkan kepada Tuhan dan melakukan tindakan iman. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam penderitaan pertama yang kita minta adalah jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita
melakukan tindakan kita sendiri. Nah, jikalau kita meminta, bukan hanya sekedar meminta agar masalah kita segera terselesai, tetapi saudara berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan, biarlah Tuhan bukakan jalan buat saudara yang menghadapi bergumul, yang menghadapi masalah pada saat sekarang ini. Bawalah hidup saudara dalam tangan Tuhan. Mengalami pergumulan berat adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Nah, Roma 8 ayat 8 itu yang menguatkan yang tertulis dalam Roma. Nah, mohon belas kasih Tuhan, mohon rahmat dan pertolongan Tuhan. Ketika saudara bergumul atau menghadapi masalah yang berat, bergumul, meminta seorang anak dalam keluarga, keuangan, kedudukan dan lain sebagainya, ingat saudara bahwa saudara masih punya Tuhan yang menaruh belas kasih dan anugerah Allah yang tergambarkan dan yang jelas di dalam kitab Ibrani mengatakan, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih, mendapatkan pertolongan kita pada waktu itu. Nah, pada waktunya. Kemudian kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menjawab doa anaknya ketika anaknya berdoa dengan tekun dan tidak iman. 1 Samuel pasal 1 ayat 11 sampai 18. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saudara berdoa, juga fokus pada doa saudara pada Tuhan dan apa yang menjadi kehendaknya di tengah situasi yang berat atau di tengah masalah yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Dan kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita diubah dalam diri kita. Kita harus lakukan dalam hidup kita itu dengan cara demikian. Kita harus memiliki kesempurnaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, mari kita mencari kehendak Tuhan karena Tuhan yang akan memberikan semuanya. Dalam Matius 6 ayat 33, itulah jawaban doa yang sebenarnya ketika kita tekun berdoa dan tidak bimbang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bawalah pergumulan kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Teruslah menginginkan sesuatu seperti ini dalam menghadapi pergumulan hidup atau masalah yang besar, agar kita tahu bahwa masih ada hal yang lebih jauh lebih berharga daripada pergumulan dan masalah yang berat yang kita hadapi pada saat sekarang ini, yaitu Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 26. Untuk apa kita melihat seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawa kita? Yang Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau kita harus berserah kepada Tuhan, bersandar kepada rancangannya, kepada rancangan Tuhan yang tak pernah. Jikalau kita bersandar kepada Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan pernah menyerah atas situasi masalah atau yang berat atau pergumulan hidup pada saat sekarang ini. Karena mujizat Tuhan sediakan bagi saudara dan saya pada saat sekarang ini, bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan Bapak Ibu dan saudara. Tuhan rindu kita mengikuti kembali ke jalan Tuhan. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tinggalkanlah semua bebanmu, letakkanlah segala bebanmu, semua bebanmu di tangannya. Maka Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita sebagai orang percaya hanya berharap kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Tidak ada jalan kekecewaan jikalau kita hidup berharap kepada Tuhan. Jikalau percaya bahwa adalah satu-satunya juru selamat, carilah hadirat Dia.
Pasti ia ada di sana menunggu, dan siapa yang memberkati saudara semua. Percaya bahwa kita akan melihat campur tangan Tuhan yang heran. Tuhan pernah menolongmu di masa yang lalu. Tuhan yang sama juga pada saat sekarang ini yang menolongmu. Tuhan akan memulihkan segalanya dan menopangmu dan segala beban hidupmu. Yesus akan berganti dan berperang ganti dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, nasarnya yaitu menyerahkan putranya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita melihat dalam kisah Hana, ia bernasar kepada Tuhan. Nah, kita tidak perlu harus bernasar untuk menyerahkan anak kita. Kita tidak perlu harus untuk menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Tetapi kisah Hana mengajarkan kita pada saat malam ini bahwa anak-anak yang kita punya adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Putra Hana adalah semua tumbuh menjadi suatu tokoh, suatu nabi yang terbesar dalam sejarah Israel. Tuhan menganugerahkan anak-anak bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan kita saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu banyak orang tua, orang Kristen baru dikaruniakan anak harus melakukan penyerahan anak di gereja di hadapan jemaat Tuhan. Di hal ini yang menjadi suatu bentuk tindakan iman pada orang tua supaya anak mereka tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, menjadi kesimpulan kita malam ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama apa yang menjadi pergumulan atau masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ada kata minder dalam kehidupan kita. Percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita, apapun yang menjadi permintaan kita, Tuhan bersedia jikalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa melewati pergumulan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berat ketika kita menghadap. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan, mendahulukan Tuhan ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan hidup. Jangan mengandalkan kekuatan Bapak Ibu dan saudara-saudara sendiri. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudara mengandalkan kekuatan sendiri, maka semuanya apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu saudara, semuanya sia-sia di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, kita selalu berdoa dan bersyukur sekalipun kita dalam keadaan bergumul atau masalah, supaya Tuhan bukakan jalan setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kita harus memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman terus berusaha mengenal atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyediakan waktu untuk menyendiri di tempat yang tenang dan tidak dapat Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita berdiam diri. Jikalau kita berdoa hanya bertele-tele, apa yang kita doakan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin sampai di sini firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada saat malam ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini, biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Biarlah kita saling belajar bagaimana kisah anak ini mengajarkan kita. Salam. Amin untuk firman Tuhan.